Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar, pembelajaran dan juga batasan-batasan belajar. Yang pertama itu belajar. Belajar itu adalah di mana kondisi seseorang itu mempelajari sesuatu, bisa di mana saja, tanpa adanya guru atau dan juga tidak selalu terikat dengan lembaga pendidikan, tapi juga bisa belajar di lembaga pendidikan. Lalu mengajar. Mengajar itu adalah proses guru atau pendidik itu mengajarkan, melatih, membimbing dan membina para peserta didik. Selanjutnya itu pembelajaran. Pembelajaran itu adalah di mana suatu kegiatan guru atau pendidik itu mengajarkan sesuatu kepada peserta didik melalui kemampuan dan keterampilan, dan untuk membantu peserta didik itu belajar dengan baik dan juga sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya tentang batasan-batasan pembelajaran. Batasan-batasan pembelajaran ini menurut para ahli itu sudah didefinisikan menjadi dua hal. Yang pertama itu mengalami. Mengalami yang dimaksud itu adalah di mana peserta didik itu mengalami yang namanya interaksi di lingkungan belajarnya. Dan interaksi ini membuat peserta didik mengalami perubahan, dan perubahannya itu berupa pengetahuan dan keterampilan. Yang selanjutnya itu perubahan dalam diri seseorang. Yang dimaksud dengan perubahan dalam diri seseorang ini yang dimana peserta didik itu mengalami perubahan ke arah positif. Dan perubahan ke arah positif ini menghasilkan kompetensi baru dalam diri seorang peserta didik tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laura Widyasari akan melanjutkan bagian yang C. Konsep belajar dan pembelajaran. A. Ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Maka ciri-ciri itu adalah sebagai berikut. 1. Memiliki tujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan dan keahlian baru. Artinya, dari kegiatan belajar dan pembelajaran, maka peserta didik secara wajib harus memiliki pengetahuan dan keterampilan baru dari apa yang telah dipelajarinya. 2. Memiliki tata cara yang tersusun secara teratur dalam mencapai tujuan pendidikan. 3. Penyiapan materi yang telah digarap secara khusus dan sesuai dengan kemampuan anak didik. 4. Adanya kegiatan yang mengikut sertakan peserta didik. Dan yang kelima, adanya pendidik sebagai pengatur jalannya belajar dan mengajar. B. Komponen-komponen belajar dan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar dan pembelajaran memiliki komponen-komponen yang penting dan harus ada dalam pelaksanaannya. 1. Tujuan. Tujuan adalah hal yang harus dicapai dari sebuah pelaksanaan belajar dan pembelajaran. B. 2. Bahan pelajaran. Bahan pelajaran atau bahan ajar berperan sebagai sumber pengetahuan untuk peserta didik. 3. Metode. Metode digunakan agar pendidik mudah menyampaikan materi kepada peserta didik. 4. Kegiatan belajar dan pembelajaran. Dan yang kelima, alat. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran sehingga dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran. 6. Sumber belajar. Terkait dengan sumber belajar merupakan segala sesuatu yang menjadi sumber pengetahuan siswa. Dan 7. Evaluasi. Evaluasi adalah alat yang digunakan guru dalam mengetahui sejauh mana anak didik sudah memahami materi yang sudah diberikan.
C. Tujuan belajar. Tujuan adalah sesuatu fokus yang akan dicapai. Tujuan dari belajar mengajar adalah agar tercapainya suatu kompetensi sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. D. Pandangan belajar dalam Islam. 1. Definisi belajar. Belajar jika dalam bahasa Arab berarti ta'lama dan darasa. Dalam Al-Quran juga menggunakan kata darasa, yang artinya adalah mempelajari. Kemudian diartikan menjadi mempelajari kitab. 2. Signifikasi belajar. Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu hal yang sangat penting dan utama, sebab seseorang yang mempelajari ilmu pengetahuan akan berdampak kepada kesempurnaan iman dan ibadahnya. 3. Keutamaan belajar. Keutamaan yang diberikan Allah kepada seseorang yang belajar ilmu pengetahuan sangatlah banyak. Yang paling sering kita dengar keutamaannya belajar ilmu pengetahuan adalah Allah akan meninggikan derajat seseorang yang menuntut ilmu. E. Kiat-kiat belajar menurut Zarnuji. 1. Niat saat belajar. Zarnuji menjelaskan dalam buku Ta'lim Muta'alim bahwa pada saat sebelum belajar harus diawali dengan niat. Sesungguhnya niat itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari kebahagiaan akhirat, dan memerangi kebodohan dari diri sendiri. 2. Waktu belajar. Dikemukakan oleh Zainuji, masa yang paling baik untuk belajar adalah pada masa muda. 3. Memilih ilmu, guru, teman, serta tabah dan sabar. Dianjurkan setiap manusia untuk memilih ilmu yang bermanfaat bagi dirinya serta sanggup untuk menguasainya. 4. Menggagungkan ilmu, ahli ilmu, dan menghormati guru. Setelah seseorang sudah paham akan ilmunya, akan haruslah ia mengagungkan ilmunya dan ahli ilmu, serta menghormati gurunya agar ilmu yang diberikan menjadi ridha karena kerelaan dari gurunya. 5. Bersungguh-sungguh dan terus-menerus. Dan 6. Tawakal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safaatul Yatimah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi makalah Belajar dan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sejarah kebudayaan Islam, fungsi pembelajaran SKI, tujuan pembelajaran SKI, ruang lingkup, media dan metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam adalah ilmu atau pelajaran yang membahas mengenai masa lampau yang sangat berkaitan dengan ajaran agama Islam dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Kemudian, sejarah kebudayaan Islam atau SKI memiliki beberapa fungsi. Untuk fungsi yang pertama adalah fungsi pengembangan. Artinya di sini SKI berperan sebagai pengembang keyakinan anak terhadap ajaran agama Islam. Untuk fungsi yang kedua adalah untuk menanamkan nilai agama agar anak atau peserta didik dapat mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk fungsi yang ketiga adalah agar dapat menyesuaikan dalam lingkungan yang berbeda. Fungsi yang keempat, memberikan perbaikan pada kesalahan-kesalahan. Fungsi yang kelima, penyaluran bakat terkhusus dari peserta didik yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Kemudian selain
Fungsi SKI juga memiliki beberapa tujuan. Untuk tujuan yang pertama adalah menanamkan kesadaran terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menanamkan kesadaran terhadap pentingnya masa lampau. Untuk tujuan yang ketiga, memberikan informasi kepada peserta didik mengenai ajaran agama Islam pada masa lampau dengan benar dan berdasarkan fakta. Tujuan yang keempat, menumbuhkan rasa menghargai terhadap peninggalan-peninggalan ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah agar peserta didik dapat mengambil hikmah dari pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian untuk ruang lingkup, sejarah kebudayaan Islam tidak hanya membahas mengenai kerajaan-kerajaan saja, tetapi juga membahas mengenai sains dan teknologi yang ada pada saat itu. Kemudian untuk media dan metode, untuk media disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan agar pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Untuk metode, sama halnya dengan media, harus memiliki pemilihan atau pertimbangan dalam pemakaiannya agar dapat digunakan secara maksimal dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam sejarah kebudayaan Islam, diantaranya adalah seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, peta konsep, dan lain sebagainya yang dapat disesuaikan dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.